Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Hana, selaku Koordinator BK MTSN 1 Kota Makassar, akan melakukan podcast bersama Bapak Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain, bersama Bapak Kepala Madrasah MTSN 1 Kota Makassar, Bapak Zulfikar Nur, SPDI MPDI, akan bersama kita di ruang bahagia ini, ruangan yang selalu membuat siswa-siswi dan semua stakeholder madrasah untuk selalu merasa bahagia. Mari kita saksikan bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini Bapak Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Dr. Zain, hadir di ruangan BK, ruangan bahas sekarang yang berganti jadi ruang bahagia. Terima kasih untuk kedatangannya Pak Dir di MTSN 1 Kota Makassar. Dan yang saya hormati pula Kepala Madrasah yang sudah mendampingi hari ini Pak Direktur untuk berada di ruangan ini untuk berbagi kepada teman-teman, khususnya guru BK se-Indonesia. Baik, Pak Dir, mungkin Pak Dir boleh bercerita atau bertanya ke kami, kepala madrasah kami, terkait keberadaan ruang bahagia ini di madrasah kami, Pak Dir. Ya, terima kasih Bu Nurhana dan Pak Zulfikar, kepala madrasah. Saya senang di ruangan ini dan sengaja saya datang karena saya dengar bahwa ruang bimbingan konseling untuk MTSN 1 Makassar diubah menjadi ruang bahagia. Nah, dari situ kita tahu bahwa ini sekarang siswa-siswi kita di masa-masa pandemi COVID-19 mengalami mental health. Ada gangguan mental karena mereka hampir 2 tahun tidak pernah bertemu. Jadi dikhawatirkan jangan sampai anak-anak kita tidak homing di sekolah. Sehingga biasa kita dengar ada buku khusus ditulis untuk ini. Jadi schooling is not learning. Jadi anak-anak kalau pergi sekolah belum tentu belajar. Jadi jangan sampai orang tua, wah anaknya kalau sudah pergi sekolah sudah langsung otomatis belajar. Nah, karena mereka mengalami mental health. Ini kira-kira ide gagasannya Bu Nurhana dari mana itu tiba-tiba? Dan saya pikir ini yang pertama di kementerian atau di Indonesia ya. Ada ruang BK yang declare sebagai ruang bahagia, orang happy, enjoy. Iya, Pak Dir. Ya, makasih Pak Dir. Jadi kami mencoba berinovasi, memberikan nama ruang BK itu menjadi ruang bahagia, karena kami yang berpikir bahwa selama ini baik orang tua, stakeholder madrasah, lebih-lebih siswa, ketika masuk di ruang BK itu mereka menganggap aduh bermasalah lagi. Aduh, masuk ruang BK itu menakutkan, dan guru-guru biasa bertanya, aduh masuk ruang BK pasti ada masalahnya deh. Kami mencoba merubah mindset itu, bagaimana supaya anak-anak ketika masuk ruang BK itu, semua itu hilang rasa itu, yang ada hanya rasa bahagia, rasa nyaman ketika bertemu dengan guru BK-nya, karena kan pada dasarnya guru BK itu adalah sahabat siswa. Guru BK itu tempatnya untuk sharing bersama anak-anak, anak-anak nyaman ketika berbicara. Karena di ruang BK itu ada asas namanya asas kerahasiaan, Pak Dir. Jadi kita menjamin kerahasiaan apapun diceritakan anak-anak, kita akan menjamin rahasianya itu. Kemudian dengan adanya ruang bahagia ini, kami mencoba menggunakan konsep kedaerahan, konsep Tudang Sipulung, dengan harapan dengan konsep Tudang Sipulung itu, iya, Pak Dir. Anak-anak merasa tidak ada jarak di antara kami. Anak-anak bisa lebih nyaman, lebih terbuka untuk berbicara apa yang ingin dia sampaikan. Baik itu curhatnya mereka, baik itu sharing terkait sekolah lanjutannya, terkait informasi karir, anak-anak bisa lebih luas begitu berbicara, Pak Dir. Jadi artinya sungguhnya ruang BK atau ruang bahagia ini tidak hanya sebagai ruang untuk konseling semata, tapi ternyata juga untuk bicara tentang pengembangan kepribadian, anak-anak nanti kalau sudah saya ini kemana aja, jadi betul-betul mencari talenta siswa juga. Nah gini Bu Nurhana, itu kan dalam sebuah madrasah atau
lembaga pendidikan, ya tentu kan ada yang membangun ekosistem itu tercapai. Guru-guru kreatif menjadi inovatif itu kan tidak terlepas dari support dan dukungan kepala madrasah. Ya, saya pikir ini Pak Zulfikar ini orangnya dikenal sebagai pelopor atau penggagas yang sangat itu terkait madrasah digital. Kemudian kira-kira apa yang menjadi support dari, kan gini Pak, itu kan ada 3 atau 4 komponen yang harus bersatu di situ, antara guru, kemudian kepala madrasah, pengawas dan orang tua dan siswa, kan itu kan menciptakan ekosistem. Kepala madrasah itu kan memiliki peran besar di dalam mendukung guru-gurunya. Meskipun gurunya kreatif, kalau kepala madrasahnya tidak support, itu tidak seini, dan ini luar biasa. Begitu kita masuk di madrasah ini, tiba-tiba kita dihadapkan menemukan ruang yang menarik. Nah, ruang BK, ruang bahagia, kan menarik itu Pak. Jadi bukan hanya ruangannya, tapi letak ruangan itu juga penting, dan misalnya pasti hasilnya dari kepala madrasah. Gimana Pak? Kita mau dengar. Terima kasih banyak Pak Dir atas informasinya. Saya ingin berikan gambaran bahwa selama ini layanan konseling itu masih kaku. Jadi kami mencoba untuk fleksibel. Apa yang kami lakukan adalah kami selalu ingin menemukan sesuatu hal-hal yang baru yang tidak pernah orang pikirkan. Itu yang kami lakukan. Hingga muncullah sebuah ide-ide menu layanan konseling seperti layanan digital, kemudian virtual counseling, kemudian outdoor counseling, kemudian virtual counseling. Jadi segala lini kita harus siapkan layanan anak, karena tidak semua anak bisa sampai ke ruang BK, ruang bahagia ini. Tapi mereka bisa dilayani di mana mereka berada, mau di kelasnya, mau di rumahnya, mau di manapun mereka berada, mereka bisa mengakses kebutuhan beliau berdasarkan apa yang mesti secara fisik masuk di sini. Tapi lebih bagusnya lagi Pak Dir ketika dia datang, berikan layanan. Karena dia banyak hal dia bisa dapatkan. Tentunya untuk dukungan kami, saya selalu mendukung Pak Dir. Kalau kebaikan, insya Allah kami akan mendukung. Beliau sangat mensupport Pak Dir. Bayangkan saya katakan, ayo buat sebuah inovasi yang berbeda, yang tidak pernah orang pikirkan. Itu yang harus kita cari, bagaimana menemukan sebuah solusi bagi anak-anak yang memang sangat butuhkan layanan konseling. Jadi anak-anak kami itu adalah kemanapun mereka bisa diakses, dan mereka memang betul-betul mengharapkan bimbingan yang betul-betul menjadi layanan yang ketika mereka butuhkan itu langsung terlayani. Apalagi kalau di digital dan sebagainya. Jadi anak-anak sekarang itu kan sudah berubah ini. Di era sekarang ini adalah sudah ada motivasi anak untuk membuka fitur-fitur, kemudian mengupdate perkembangan tentang bagaimana layanan. Masalah anak bisa diselesaikan dengan segala macam lini yang kita lakukan di madrasah. Ruang bahagia ini adalah suatu konsep inovasi baru, bahwa ketika kita masuk ke ruang bimbing konseling, bukan lagi layaknya seperti mendikte anak-anak, kemudian ada sidang dan sebagainya. Nanti ada seakan-akan kalau ada masalah baru masuk. Iya, betul Pak Dir. Jadi Pak Zulfikar menyebut ada layanan virtual counseling. Jadi dalam bentuk cyber, kerasaan anak pokoknya dia malu-malu bertanya, ada ininya, jadi dia itu dalam bentuk cyber counseling namanya Pak. Ada juga outdoor counseling Pak. Ada gazebo. Dia bisa di situ duduk-duduk santai untuk diskusi dengan sharing-sharing. Saya pikir menarik sekali. Ini punya layanan itu, jadi ada outdoor counseling. Ini kayaknya jarang orang miliki Pak Dir. Kalau outdoor counseling. Jadi sambil ngopi-ngopi anak duduk tidak santai, merasa tertekan. Itu tadi yang Bu Nurhana sampaikan, Pak, konsepnya itu guru sahabat siswa. Jadi apa ya, menarik sekali, itu sangat cocok dengan itu kitab Ta'limul Muta'allim itu yang kita pelajari di pondok pesantren itu, bahwa ya guru memang kalau kita umpamanya merujuk kepada Syekh Mutawalli Syahrawi, seorang ulama besar di Al-Azhar itu, jadi memang ada tahapan-tahapan perkembangan jiwa anak. Jadi umpamanya kalau anak itu umur sekian, jadi kalau beliau itu membagi 3 fase perkembangan anak. Jadi fase pertama itu 0 tahun sampai 7 tahun. Jadi jadi tentu anak-anak itu kan lebih banyak dibentuk baik fisiknya maupun karakter itunya. Karena ketika sudah umurnya itu
ada fase 7 tahun sampai 15 tahun. Itu mungkin lebih ada turahimuhum, kita memberi kasih sayang yang besar kepada anak. Dan ketika umurnya sudah 7 tahun sampai 15 tahun, itu pada fase tula'ibuhum. Jadi kita lebih banyak bermain. Ya, bermain dalam artian ya biasalah, saya ayah, pokoknya seorang ayah, lalu anak saya laki-laki semua. Itu kan dia butuh main bola, Pak. Ya. Saya sebetulnya tidak terlalu suka main bola, tapi karena anak saya terpaksa kita ini. Nah, tadi outdoor counseling itu menarik sekali. Jadi mungkin anak-anak kalau masuk ruangan ada tekanan, begitu di luar sambil ngopi juga tidak tahu bahwa apa sih yang sedang dibicarakan, dia lebih leluasa, lebih terbuka dan sebagainya. Tadi ada konsep tudang sipulung menarik itu, gimana itu anunya? Prakteknya dan jadi itu Pak Dir, tapi tudang sipulung itu jadi ketika anak-anak masuk di ruangan itu, kita duduk sama-sama bersama guru BK-nya, kemudian satu-satu bercerita. Itu biasa kami pakai pada saat bimbingan kelompok, Pak Dir. Jadi mereka semua berargumen. Dari situ juga kita mengajarkan mereka seperti apa sih anak punya percaya diri untuk berbicara, melatih mereka untuk meningkatkan percaya dirinya. Kemudian bagaimana mereka bisa saling menghargai satu sama lain dalam ruangan itu. Jadi itu equal, setara, Pak Dir. Karena duduknya juga posisi duduknya tidak pakai kursi, ada hanya meja bundar, lalu orang duduk di situ, anak-anak boleh sandar-sandar, gurunya sama, Pak Dir. Menarik sekali. Jadi saya pikir itu challenging buat saya, tantangannya luar biasa. Dan Pak Dir, selama ini juga anak-anak ketika masuk dia melalui ketegangan biasanya. Jadi kita buatkan relaksasi, ayunan relaksasi. Ada ayunan Jadi ayunan relaksasi itu adalah salah satu bentuk upaya supaya mereka memiliki ketenangan ketika mereka mengalami bimbingan dari guru-gurunya. Jadi selalu kita ingin menciptakan sebuah kebahagiaan. Jadi bukan hanya ketika ada masalah, tapi mereka juga ketika tidak ada masalah masuk menjadi ruang konsultasi buat. Tadi ada religious counseling itu menarik juga. Itu dilakukan di masjid. Di masjid. Jadi kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan guru mapel agamanya, Pak Dir. Jadi kepala madrasah itu dan guru-guru membuat ekosistem. Madrasah sesungguhnya bagian dari ekosistem bahagia. Ya, menarik sekali. Karena prinsip kami, Ustaz, Pak Dir, ini madrasah kami akan jadikan destinasi wisata pendidikan. Jadi kelas-kelas itu jadi destinasi mapel. Kalau kelas destinasi mapel. Kalau madrasah destinasi pendidikan. Jadi semua konsep yang ada di sini, termasuk yang koneksi dengan bimbingan konseling itu, semua layanan bisa. Itu yang kita harapkan. Jadi outdoor konseling itu, kalau kemarin itu dari KPPA itu baru kami yang melakukan kalau outdoor counseling. Itu yang melakukan. Karena memang ternyata anak-anak itu ada juga anak yang mau dilayani lewat itu tadi outdoor counseling melalui lesehan, melalui gazebo dan kafe pembelajaran. Ada kafe pembelajaran. Wah, gimana konsepnya kafe pembelajaran itu? Kalau kafe pembelajaran itu Pak Dir, mereka itu anak-anak duduk santai, diskusi, tapi menunya adalah menu tentang buku paket bacaan. Jadi bukan lagi menunya kue-kue dan sebagainya. Tapi ketika mereka butuh kopi, teh, ada. Tapi sambil mereka ngopi, minum teh, sambil juga disediakan sajian buku luar biasa. Ini namanya kafe pembelajaran atau kafe inspirasi. Kafe inspirasi. Kan sekarang dunianya anak-anak kan suka kafe-kafe, jadi arahkan mereka mengikuti perkembangan. Tapi kita arahkan ke positif, Pak Dir. Dia jadi kafenya itu bukan kafe sekedar untuk live musik dan sebagainya, tetap ada juga live musik ketika dia butuhkan. Mungkin juga di situ nanti ada semacam etalase buku-buku yang inspiratif. Nah, nanti tambahin itu kalau belum. Jadi menarik jempolnya bukunya Bung Karno, situ di bawah bendera revolusi. Udah ada bukunya Bung Hatta tentang koperasi. Ada bukunya siapa lah tentang Muhammad, tentang Muhammad situ ada. Itu menarik sekali. Jadi anak-anak di samping dia kafe, di situ juga hanya melihat saja judulnya, ada Quran, pokoknya ada semuanya di masjid itu. Jadi memang
Pak Zulfikar ini dan Bu Nurhana menciptakan madrasah ini sebagai destinasi wisata pendidikan dan itu dibangun ekosistem. Yes. Tadi yang menarik tuh saya lihat di sini karena ada virtual counseling dan itu kan ada menu-menunya digital semua, sudah luar biasa. Dan ada komentar-komentar anak-anak, ada komentar miring nggak? Nggak ada Pak Dir, alhamdulillah. Dan dia anak bisa senang bahan bacaan untuk mereka. Ada di bagian itu dia menyatakan kepuasannya. Terkadang juga ada usulan bahwa ini tolong gambarnya bagus. Iya, Pak Dir, iya. Dan itu harapan saya selaku guru BK, Pak Dir, terus untuk teman-teman semua, saya selalu mengatakan kepada mereka, berikanlah layanan dengan hati, karena dengan hati itu akan lahir rasa cinta anak-anak kepada kita, karena kita mendidiklah dengan hati, karena ketika hati yang berbicara, insya Allah anak-anak akan lebih ikhlas dan rasa cinta itu kepada guru-gurunya, kepada teman-temannya pasti luar biasa lagi dan bisa lebih belajarnya lebih nyaman. Diksinya ini GTK banget ini. Ini kebetulan di Kementerian Agama tema untuk peringatan Hari Guru Nasional 2021 itu kan guru peduli cerdaskan anak bangsa. Jadi rupanya di tengah-tengah pandemi ini, pandemi COVID-19, ya tentu guru-guru profesional itu sebuah keharusan, tetapi guru-guru itu harus plus peduli. Karena ada banyak anak-anak kita yang terpapar imbas pandemi COVID-19, ada learning loss, ada learning gap. Nah, kemudian anak-anak yang kebetulan yang mengalami difabel, different ability, anak-anak yang berkebutuhan khusus, tentu dilayani dengan cinta, tidak sekedar sebagai guru profesional yang memberikan layanan standar itu, tapi harus dengan hati. Nah, kalau bicara cinta, guru yang peduli, simpati, empati, itulah yang sering kita sebutkan sebagai amazing teacher, guru hebat. Guru hebat itu ya profesional, komunikatif, simpati, empati, itu, dan storyteller, dia bisa bercerita. Tadi di menu layanannya itu ada juga saya lihat tuh kisah-kisah nyata, kisah pribadi di samping video inspiratif, ya, bagaimana membangun kerjasama. Saya pikir luar biasa ini Pak Zulfikar, dan mudah-mudahan kementerian bisa melakukan sosialisasi secara masif atau masifikasi. Ini piloting kita dan kreativitas yang luar biasa. Iya, Pak Dir. Kami memang Pak Dir punya mimpi besar, madrasah itu sebagai surganya pendidikan. Oh, madrasah sebagai surganya pendidikan. Masya Allah. Dulu kan waktu kita di madrasah ada madrasati jannati. Madrasahku adalah surga. Jadi ketika masuk di madrasah baru di pintu gerbang. Jangan merasa yang diingat itu begitu melihat madrasah langsung diingat tugas-tugasnya. Banyak rumus-rumus. PR saya sudah hilangkan. PR kan saya sudah hilangkan. Diganti dengan LKP di digital. LKP digital. Jadi anak-anak itu bisa mengisi sesuai dengan anytime anywhere waktu mereka terserah mereka. Jadi surganya. Jadi memang mimpi kami besar itu bagaimana madrasah itu semua orang ketika masuk di madrasah bahagianya luar biasa. Ini segala lini dan layanan. Jadi tidak kebayang. Ini pelajaran matematika di Kamis pagi nih jam 8. Oh ini pasti ada nanti rumus-rumus banyak. Nah, tertekan dan sebagainya. Karena pandangan kami Pak Dir, ternyata anak itu butuh juga pendidikan keluarga. Jadi pendidikan yang ada di madrasah itu reguler, setelah mereka kembali ke rumahnya itu adalah pendidikan keluarga. Dekatkan anak dengan keluarganya supaya mereka merasa bahagia di madrasahnya. Dan poin-poinnya luar biasa ini. Iya, luar biasa Pak Dir. Jadi saya dulu pernah nanya Bu Najla Shihab, itu kan juga pemerhati pendidikan. Mbak Najla gimana di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu Pak Zain, ini peran orang tua sangat besar. Iya, benar. Jadi orang tua kita dulu sebelum pandemi ya, kalau anaknya sudah berangkat sampai di madrasah atau di sekolah, tentu balik clear. Sekarang ini enggak, jadi orang tua tuh harus juga nanya-nanya
apa sih tadi yang dipelajari dan sebagainya. Apalagi kalau pembelajarannya blended method, hybrid method. Jadi tentu kan terkadang anak sekarang sudah PTM terbuka ya, langsung ya, nggak 100%. Jadi anak orang tua harus terlibat dalam artian yang positif. Tidak boleh orang tua abai terhadap proses pembelajaran di madrasah. Saya pikir ini poin yang menarik ini. Jadi bukan hanya sekedar counseling, tapi ini sudah. Tapi saya pikir ini sudah, kalau komponen-komponen itu sudah terintegrasi luar biasa, kemudian guru, kepala madrasah, pengawasnya, siswanya, dan orang tuanya. Ini betul-betul kita membentuk ekosistem pendidikan yang menarik. Begitu kami peduli terhadap dengan surganya pendidikan, kami menciptakan ruang kelas itu juga ruang kelas eksekutif. Jadi ruang kelas itu nyaman. Dia nyaman di dalam, seperti rumahnya. Nah, itu yang saya ciptakan di kelas. Bisa kita lihat Pak Dir, kelas-kelas di sini itu sudah menunjukkan sebuah jadi kelas itu bukan ruang asing bagi dia, semacam masuk kamar sendiri. Tapi di situ seperti ruang tamu Pak Dir itu kelasnya, ber-AC, harum, kemudian layanan serba digital. Jadi bukan hanya dalam konsep ya, tapi dalam prakteknya juga. Jadi beda dengan pemahaman sebelum-sebelumnya bahwa kelas itu hanya tempat belajar. Sekarang bukan tempat belajar saja tapi tempat nyaman beliau untuk menimba ilmu pengetahuan di madrasah. Saya kira menarik ya. Saya pikir apa yang kita lihat di MTSN 1 Kota Makassar ini, ya di sini terdapat masa depan pendidikan Islam ataupun pendidikan Islam di masa depan. Jadi karena yang menarik adalah ya baik secara fisik ya betul-betul mendukung dari sisi suasana tempat ini juga berdekatan dengan Universitas Negeri Makassar. Sini juga dekat UIN Alauddin Makassar. Kemudian ada Telkom di depannya pula. Jadi sudah ketemu semua. Ada banyak kebaikan di tempat kita ini. Dan yang kedua yang menarik itu adalah hampir semua proses pembelajaran itu juga disentuh yang digital dan luar biasa. Digital dari sisi metodenya, dari sisi instrumen pendidikannya, juga dari sisi konten-kontennya itu semua sudah serba digital. Kita sudah tidak melihat lagi kertas banyak di sini. Ya, memang les paper Pak. Les paper ya? Oh iya. Program kita ini les paper, tidak ada lagi spidol. Oh iya, saya lihat dari kemarin, saya lihat loh. Susah dapat spidol sekarang Pak Dir. Di mana kita memandang, di sini ada informasi. Rupanya di ruang kelas yang saya lihat itu sudah ada layar TV dan di situ sudah ada screen. Ya, tulisannya sudah dijelaskan di situ. Ada juga siswa yang bilingual dan berbicara di situ. Jadi orang nggak usah nanya-nanya. TV itu sudah menjelaskan dirinya sendiri. Ya, jadi kita berdiri aja 1-2-3 menit sudah tahu apa sih yang di ruang ini yang dikerjakan. Jadi memang kami selalu berpikir bagaimana anggaran pemerintah itu efektif, efisien dengan berbagai macam inovasi. Ternyata berkarya dan berinovasi itu bisa saja kita lakukan dengan kita melakukan perencanaan yang matang untuk madrasah kita. Ini kami lakukan semua adalah madrasah digital, itu semuanya adalah tidak ada betul-betul anggaran bos saja yang kita andalkan. Karena memang itu adalah suplemen pemerintah untuk meningkatkan mutu. Jadi hanya diubah sedikit saja manajemennya. Jadi ya ini juga menarik ya bahwa madrasah digital itu ya jangan dibayangkan itu mau anggaran yang besar. Ternyata hanya diubah sedikit peruntukannya ya. Yang tadinya Pak Dir misalnya operasional ATK, itu kan kita les paper, ngapain beli kertas banyak-banyak, ngapain beli tidak itu, tinggal anggaran itu diubah. Itu dialihkan ke digital. Dengan jaringan, listrik dan sarana digital. Jadi tidak ada yang berbeda Pak Dir. Ada kerjasama dengan Telkom nggak? Ada kerjasama Pak Dir. Jadi kita kerjasama karena kita berdampingan, segala bentuk mitra yang menjadi daya dukung untuk pengembangan madrasah kami lakukan. Termasuk kegiatan-kegiatan itu adalah dukungan mitra sehingga kita maksimalkan anggaran kita itu betul-betul mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini terakhir nih Pak Zul nih, saya mau nanya nih. Iya Pak. Jadi biasanya kan saya diberitahu guru-guru itu, Pak, ini kok jadi guru profesional itu atau pendidikan profesional itu kan semakin hari kok terasa mahal. Karena kita ini gimana, siswa-siswa itu kan harus
memakai perangkat-perangkat itu ya gimana menyiasatinya itu? Kalau saya Pak Dir begini, pertama kan mereka lahir di era digital, di era di generasi Z. Tentunya yang namanya teknologi, mana ada sekarang anak-anak yang tidak punya Android. Itu kan sudah bukti nyata bahwa perkembangan mereka itu dekatkan anak dengan teknologi. Ketika mereka ingin mau update terhadap perkembangan dunia. Pilihan-pilihan gadgetnya itu gimana itu? Jadi selama ini banyak orang berpikir, ternyata ada 3 Pak pilihannya. Dia bisa menggunakan Android biasa, HP, bisa menggunakan gadget tablet, bisa menggunakan laptop. Terserah mereka pilih mana yang ada fasilitasnya. Dan konten-konten itu sudah ada di situ semua. Sudah kita siapkan. Jadi tim revolusi itu, tim revolusi pembelajaran sudah. Ada juga tim revolusi pembelajaran. Jadi kita buat timnya, Pak. Jadi tim revolusi pembelajaran abad 21. Itulah yang akan melakukan transfer menu fitur ke tablet dan gadget anak. Menu kebutuhannya apa isinya? Tablet digital, kemudian LKPD digital, e-book, kemudian buku digital, semua kebutuhan mereka kita siapkan. Itu kalau menurut saya sekitar 32 fitur termasuk, jadi nggak usah beli kamus bahasa Inggris kan, sudah translate-nya, jadi semua diinstalkan lewat Play Store dan sebagainya. Jadi semua kebutuhan mereka, ternyata anak kita itu kalau mereka tidak menggunakan teknologi mungkin bisa terjangkau, tetapi tidak terjadi sebuah percepatan. Lambat ya. Jadi inilah makna digital itu sebenarnya sederhana Pak. Sederhananya itu karena itu yang saya bayangkan tadi, mana ada anak sekarang yang tidak punya gadget Android. Saya teringat ada buku yang bestseller itu ditulis oleh Thomas L. Friedman, Thank You, You Come Late. Terima kasih Anda datang terlambat. Artinya kalau tidak memakai teknologi akan tercapai terlambat, tidak terjadi akselerasi. Cuma Pak Dir, dalam 3 alat transformasi digital itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau Android biasa itu kan layarnya kecil, itu tidak standar untuk layanan pendidikan. Kalau menggunakan tablet itu lebih standar karena layarnya lebar, bisa membaca membaca dengan baik dan terang. Kemudian untuk laptop, kalau laptop kan butuh kabel-kabel, lebih berat kan, jadi agak rumit, berat juga. Jadi masing-masing punya kelebihan. Tapi tergantung orang tua memilih. Fleksibel aja mereka. Fleksibel Pak, saya fleksibel. Mana aja yang penting kami Pak Dir, yang penting ada alat transformasi digital. Tidak perlu bilang kamu harus pakai tablet. Nah, kalau nyamannya di Android karena dia lebih mobile. Mobile. Android saja, tidak apa-apa. Jadi itu opsional ya. Cuma kami punya tim namanya tim polisi tablet atau tim polisi digital. Ada polisi digital? Ada polisinya, pengamannya Pak. Gimana ceritanya? Jadi tim polisi tablet itu atau tim Android, dia akan mengakses seluruh konten-konten negatif. Jadi Pak Dir, kita kan harus punya filter. Jadi orang tua sudah nggak usah ragu-ragu. Nggak usah ragu. Kita sudah buat. Pokoknya sudah ada polisi tabletnya. Iya, ada pengamannya. Ada pengamannya. Safety anak-anak. Safety. Jangan khawatir. Ini kalau anak-anak kalau internet dia langsung melihat buka konten. situs-situs yang negatif. Kita sudah siapkan semua itu. Tim pengaman Android, tim pengaman tablet, tim pengaman laptop. Cuma kami kan selalu menganjurkan yang terbaik. Yang terbaik itu yang menurut standar adalah tablet. Ya sahabat madrasah, ini saya semakin penasaran ini. Saya mau melihat segera ruang-ruang itu, kafe apa tadi? Kafe pembelajaran, ruang-ruang digitalnya. Jadi dan ya saya pikir inilah madrasah kebanggaan kita, madrasah MTSN 1 Kota Makassar yang dipimpin oleh Zulfika dan dibantu oleh Ibu Nurhana dan kawan-kawan. Ini adalah madrasah yang saya lihat ya, yang baru saya tahu mendeklar secara ke publik sebagai madrasah digital berbasis Indonesia. Betul ya, dan saya pikir ternyata awalnya saya pikir sekedar tulisan biasa, ternyata memang dalamannya itu semakin betul-betul diimplementasikan cita-cita besar itu. Madrasati jannati, madrasahku adalah surga. Ini adalah destinasi atau surga pembelajaran, dan mudah-mudahan MTSN 1 Kota Makassar menjadi piloting buat kita semua dan kebanggaan kita semua. Dan di sini mereka memiliki visi besar untuk menampilkan
pendidikan Islam masa depan atau masa depan ketika misalnya ada siswa kita, boleh saya nanya nggak? Boleh Pak. Sini, nak, sini. Sini nak. Ya, saya mau nanya. Ada Kursinya kursi. nak. Kursi. Ini tidak by design loh. Iya. Iya. Ini Nggak. enggak diberitahu sebelumnya. Iya Pak Dir. Ya, saya mau nanya deh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid Zahra. Muhammad Walid Zahra. Walid Buka dulu Zahra. anak. Oh iya. Kelas berapa? Kelas 8 asrama. Oh di asrama. Ada juga asramanya di sini. Ada Boarding boarding. school. Pak Dir. Gimana? Sekolah di sini happy atau gimana? Ada tantangan apa? Pertama-tama waktu awal saya masuk sekolah ini saya merasa senang, saya merasa happy karena saya mendapatkan teman-teman baru ya. Walaupun waktu awal masuk di sini saya memang masih kurang gimana masih kayak kurang gaul di sini karena belum terbiasa. Ya. Ya. Yang ini ruang bahagia, kamu bahagia nggak? Bahagia. Alhamdulillah. Semenjak saya masuk ruang bahagia, saya mulai mendapatkan banyak motivasi baru dari guru-guru saya seperti Ustaz Jadul, Ustaz Jadul. Jadul Haq tadi. Iya. yang tadi. Ya. Terus? Terus saya juga mendapatkan ilmu-ilmu baru ya, ilmu-ilmu baru yang diberi dan masih banyak juga, tapi ya. Ini cara menjelaskan dan menerangkan, menjawab pertanyaan seperti mahasiswa. Oh iya Pak Dir. Jadi umurnya itu ilmunya Ilmunya, melampaui umurnya. Menarik sekali. Umurnya kan baru belasan tahun ya. Kelas berapa umur sekarang? 13. 13 tahun. Oh, sudah menjelaskan seperti orang umur 31 tahun. Iya Pak Dir. Cerdas sekali. Ya. Apa cita-cita, apa harapan Anda kepada masyarakat terkait madrasah MTSN Kota Makassar? Harapan saya sih semoga masyarakat madrasah itu bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih mandiri lagi, dan saya harap juga semoga madrasah ini berkembang lebih baik lagi dan dan ini juga bimbingannya juga harus lebih ditingkatkan lagi supaya agar siswa itu tidak malas saat mendengarkan saat mendengarkan penjelasan dari gurunya karena siswa juga semangat, Iya. motivasi. Karena guru juga harus bisa menyemangatkan siswanya untuk belajar. Ya. Istilahnya itu curiosity siswa terbangun, rasa ingin tahu, penasaran. Itu tadi Bu Nurhana jelasin kepada saya di sini Pak, kita bagaimana mengajar dengan cinta, mendidik. Tidak ada kekerasan di sini kan? Gurunya bagus, happy, benar ya? Nah ini, saya tidak kenal ini, ada ini saya tidak kenal sama sekali. Tidak disiapkan juga untuk betul-betul otentik. Ini, saya pikir terima kasih di Walid. Walid. Ya, terima kasih. Semoga kamu nanti menjadi orang besar. Amin. Di Republik ini dan lahir dari MTSN Kota Makassar. Saya pikir dari saya cukup luar biasa, saya senang, saya bahagia bisa bertemu dengan Ibu Nurhana sebagai ilmuwan konseling dan Pak Dr. Sulfika dan Ananda Walid. Walid. Wah ini orang besar Walid. Ya, terima kasih. Semoga ini pertemuan yang penuh inspirasi ya, Pak, dan inovatif, inspiring buat kita semua. Dan ternyata Pak Zulfikar tadi memberi statement yang menarik sekali. Apa saja kebaikan yang ada untuk kemajuan pendidikan kita praktekkan di sini. Dan dari Bu Nurhana tadi statementnya bagus banget bahwa semua guru kita semua harus menjadi sahabat siswa. Jadi ini menarik sekali bahasa. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan selamat buat MTSN Kota Makassar. Guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir untuk bincang paginya hari ini. Semoga teman-teman guru BK se-Indonesia terus berinovasi,
melakukan layanan kepada siswa-siswanya dengan penuh cinta dan dengan hati supaya anak betul-betul bahagia bersama guru BK-nya terkhusus. Untuk hari ini hari yang penuh kebahagiaan buat saya terkhusus guru BK dan teman-teman di ruangan ini di MTSN 1 Kota Makassar. Saya berharap kepada teman-teman terkhusus guru BK se-Indonesia, pada umumnya guru BK se-Indonesia, mari kita berinovasi, tunjukkan kinerja kita semua bahwasanya guru BK itu adalah sahabat siswa yang selalu dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Saya kira itu statement close dari saya. Kalau kami dari Kepala Madrasah, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kami akan melakukan terus-menerus inovasi. Semakin banyak tantangan dan peluang, semakin banyak rintangan, itu semakin besar peluang untuk keberhasilan madrasah. Prinsip kami adalah ketika kita niat yang baik, insya Allah akan dilanjutkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kami lakukan, yang penting niatnya lillahi ta'ala, maka madrasah ini berkembang dengan pesat. Walaupun banyak rintangan, tapi kami punya prinsip bahwa madrasah bisa berkembang karena siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang kita berbuat. Jadi perkembangan madrasah itu tergantung daripada harapan dan niat kita untuk keberhasilan ke depannya. Destinasi wisata pendidikan adalah program kami, bagaimana menciptakan surga di madrasah, semua orang bahagia, semua orang senang, dan mereka mendapatkan kebahagiaan di rumah tangganya dan mendapatkan kebahagiaan di madrasah. Itulah mimpi kami, ujung-ujungnya dalam hal ini untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah kami, insya Allah. Terima kasih. Ya, saya sebagai Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI berbahagia, dan program Ruang Guru, Ruang Bahagia ini luar biasa. Ini program challenging, penuh tantangan dan inovatif ya, dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh madrasah lain. Ada dua hal yang sangat penting yang saya temukan di sini. Pak Kepala Madrasah Pak Zulfikar betul-betul mewujudkan, mengimplementasikan Madrasati Jannati. Madrasahku adalah surga dan destinasi bagi anak-anak yang belajar di sini. Di sini semua happy, enjoy, dan semua orang setara. Dan mereka sudah mendeklar diri sebagai guru adalah sahabat siswa. Dan saya pikir ini menarik. Dan yang paling menarik lagi adalah di sini juga ruang bahagia itu filosofinya, yaitu Tudang Sepuluh. Tudang Sepuluh itu ya sebetulnya kalau dalam lokal wisdom Bugis Makassar itu semacam pesta demokrasi di mana orang datang duduk bersama, lalu di situ orang equal, setara. Jadi anak-anak tidak merasa diguru ya, ini tapi anak-anak merasa bisa bekerja sama dengan guru, belajar dengan enjoy dan saya pikir ini menarik. Dan terakhir saya ingin menegaskan bahwa cita-cita kita, dan selalu saya sampaikan, di tengah pandemi COVID-19 memang guru ini mengalami tantangan-tantangan dan tidak mudah mengajar di tengah-tengah pandemi COVID-19, apalagi learning loss, learning gap gitu. Dan tadi Bu Nurhana yang menarik statementnya bahwa dengan menjadikan BK menjadi ruang bahagia, kita harus, disinilah tempatnya untuk menyemai guru mengajar, mendidik dari hati. Guru mengajar dengan cinta. Saya pikir ini cocok dengan Goethe yang sering saya kutip, itu seorang filosof pujangga Jerman yang pernah mengatakan, you can only learn from someone that you love. Engkau hanya bisa belajar dari seseorang yang engkau cintai. Terima kasih, sukses selalu MTSN Kota Makassar. Ya, harapan saya untuk kedepannya adalah semoga madrasah ini selalu berkembang ya, dan saya harap saya sebagai siswa madrasah saya juga ingin mengembangkan diri saya agar saya menjadi siswa yang lebih baik dan lebih mandiri dan lebih konstruktif ya. Ya, itu saja dari saya ya. Terima kasih Pak Dir, kami ucapkan untuk keberadaan Pak Dir di madrasah kami terus di ruang bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua orang bahagia.